Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Farensah Khairul Munzilin dari kelas 4A dengan NIM 2023 1035 0311 dari Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan penyakit antraks pada ruminansia. Antraks merupakan penyakit infeksius yang akut pada berbagai hewan dan manusia yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Penyakit ini biasanya menyerang hewan ruminansia seperti sapi, kambing, domba, serta hewan lain seperti babi, kuda, dan rusa. Antraks merupakan penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau disebut zoonosis dan sering menyebabkan kematian pada manusia. Penyebab penyakit antraks disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang berbentuk batang-batang lurus dengan ujung siku-siku. Dalam jaringan tubuh biasanya tersusun secara tunggal atau dalam rantai pendek dari 2-6 organisme. Kuman ini merupakan bakteri gram positif dan berukuran 1-9 mikrometer. Bakteri antraks bersifat aerob dan akan membentuk spora bila cukup oksigen. Oleh karena tidak cukup oksigen, spora tidak pernah dijumpai dalam tubuh penderita atau di dalam bangkai yang dibuka atau diseksi, baik dalam darah maupun jeroan. Bahaya terbesar adalah apabila ada darah yang keluar dari tubuh dan jatuh ke tanah. Hal ini akan mengakibatkan bakteri antraks akan berubah menjadi bentuk spora yang tahan terhadap kekeringan. Bakteri antraks merupakan salah satu dari beberapa bakteri yang dapat hidup lama berpuluh-puluh tahun dalam bentuk spora. Spora apabila terhisap, tertelan, atau masuk lewat kulit yang luka pada induk semang baru akan kembali berubah bentuk menjadi bentuk vegetatif dan berkembang biak dengan sangat cepat. Hewan ruminansia dapat tertular antraks akibat merumput di tanah yang sudah tercemar spora antraks. Apabila bangkai hewan ruminansia tersebut dimakan oleh hewan liar, misal karnivora, dapat menjadi sumber penularan walaupun mereka bukan hewan yang rentan terhadap penyakit ini. Gejala klinis pada hewan. Pertama, perakut. Sakit mendadak dan segera terjadi kematian karena ada perdarahan otak. Hewan mengalami sesak nafas, gemetar, kejang, dan hewan rebah. Pada sapi, domba, dan kambing dapat mati tanpa gejala yang jelas. Kedua, akut. Biasanya gejala klinis akut yaitu demam, gelisah, menanduk-nanduk benda keras, nafsu makan tidak ada, sekresi susu dan ruminasi berhenti, perut agak kembung. Pada puncak penyakit, darah keluar dari dubur, mulut, lubang hidung, dan kemih. Terdapat pembengkakan di daerah leher, dada, sisi lambung, pinggang, dan alat kelamin keluar. Ketiga, kronis. Biasanya pada babi, tapi juga biasa pada sapi, kuda, dan anjing dengan adanya gejala lesi-lesi lokal pada lidah dan tenggorokan. Masa inkubasi sekitar 1-3 hari untuk perakut atau 14 hari untuk akut, sedangkan yang kronis bisa 2-3 bulan. Perubahan pasca mati. Bangkai hewan yang mati karena antraks dilarang keras untuk diseksi. Bangkai biasanya cepat membusuk karena sepsi dan sangat menggembung. Darah yang berwarna hitam seperti terkeluar dari lubang hidung dan rektum yang membengkak dan lekas membusuk. Selaput lendir kebiruan, sering terdapat penyembulan rektum disertai pendarahan, limpa, hati, dan kelenjar-kelenjar limfe membengkak secara menyolok. Pencegahan dan pengobatan. Pada daerah eksotik diberikan vaksinasi dan vaksin aktif strain 34F2
dengan dosis 1 mili untuk subkutan. Hewan kecil 0,5 mili. Pada hewan sakit atau disangka sakit antraks bisa diberikan antiserum atau antibiotik. Antibiotik yang bisa dipakai adalah fluoroquinolones seperti ciprofloxacin dan penisilin. Pengendalian hewan yang menderita antraks diisolasi dan dilarang menyembelih hewan sakit. Hewan sakit tidak boleh meninggalkan lokasi dan hewan lain tidak boleh didatangkan ke tempat tersebut. Bangkai hewan yang mati karena antraks harus segera dibinasakan dengan dibakar habis atau dikubur dalam-dalam. Kandang dan peralatan yang tercemar harus didesinfeksi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.